Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam di kelas 6, yaitu tema nilai-nilai perjuangan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 subtema, yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Yang pertama adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra keempat Sunan Ampel hasil perkawinan dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, berkelana ke pelosok Jawa. Mula-mula ia berdakwah di Kediri yang mayoritas pada waktu itu masyarakatnya Hindu. Beliau Sunan Bonang mendirikan Masjid Sangkaldaha dan menetap di kota Rembang. Apa saja kreativitas dakwah Sunan Bonang? Beliau ahli di dalam tulis menulis sastra. Yang terkenal dengan suluk Sunan Bonang. Karya-karyanya banyak, salah satunya adalah suluk Wijil. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang sangat kental saat itu dengan estetika Hindu dengan diberi nuansa Islami. Salah satu karya Sunan Bonang adalah Tombo Ati yang sering dinyanyikan. Teman-teman sekalian mungkin sudah ingat lirik daripada tembang Tombo Ati. Tombo Ati iku 5 sak warnane, gitu kan, atau 5 perkara nih. Yang pertama maca Quran atau angen-angen sak maknane, kafing pindo salat wengi lakonana, kafing telu wong kang soleh kancanono, kaping 4 kudu weteng ingkang luwe, kafing 5 zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sofo bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Banyak versinya ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di YouTube penyanyinya Opik dengan lagu Tombo Ati. Silakan dinikmati lagunya, insya Allah bermakna sekali artinya. Kemudian dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang dalam hal strategi dakwahnya, beliau mengarang lagu-lagu gending atau gamelan Jawa bertema akidah, ibadah, akhlak, kisah Nabi, bahkan mengarang dongeng-dongeng rakyat, mengandung budi pekerti. Itu Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada 1525 Masehi. Saat akan dimakamkan ada perebutan antara warga Bawean dan warga Bonang, Tuban pada waktu itu. Warga Bawean ingin Sunan Bonang dimakamkan di pulau mereka, tetapi warga Tuban tidak terima. Sehingga pada malam setelah kematian sejumlah murid dari Sunan Bonang mengendap ke Bawean, muncul jenazah Sunan Bonang. Esoknya dilakukan pemakaman. Anehnya jenazah Sunan Bonang tetap ada, baik di Bonang maupun di Bawean. Subhanallah. Yang kedua Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid, kadang dijuluki Syekh Malaya. Sunan Kalijaga putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilatikta Adipati Tuban. Kesenian dan kebudayaan adalah sarana yang dipilih oleh Sunan Kalijaga di dalam berdakwah. Di antaranya beliau mampu menciptakan satu kesenian wayang beber kuno ala Jawa yang menceritakan gambar manusia secara detail diubah menjadi wayang kulit yang samar dan tidak terlalu mirip dengan citra manusia. Aktivitas Sunan Kalijaga dengan karakter wayang yang dibawakan ditambah dengan karakter-karakter baru yang bernafaskan Islam, misalnya punakawan yang terdiri dari atas semar,
Gareng, Petruk, dan Bagong. Ya, itu dari kata Arab, bahasa Arab. Ya. Kemudian adapun pewayangan dalam bahasa Arab, diantaranya istilah dalang berasal dari bahasa Arab dala, yang artinya menunjukkan. Jadi seorang dalang harus menunjukkan kebenaran kepada penonton wayang. Karakter semar diambil dari kata bahasa Arab, misalnya mismar, yang artinya paku. Dalam hal ini seorang muslim memiliki pendirian iman yang kuat, kukuh bagaikan paku yang tertancap. Gareng dari kata korin, yang artinya teman. Maksudnya seorang muslim berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya untuk diajak kepada kebaikan. Petruk diambil kata fatruk, yang artinya tinggalkanlah. Maksudnya seorang muslim harus meninggalkan segala penyembahan kepada selain Allah. Bagong juga berasal dari kata bago, artinya berontak. Seorang muslim harus berontak apabila melihat kezaliman. Jadi dirubah ya, bahasa Arab ya, dengan kesenian itu. Dan sebelum menonton ya, Sunan Kalijaga mewajibkan penontonnya harus mengucapkan kalimat syahadat yang disebut dengan kalimah husada. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim. Ada juga yang menyebut Raden Munat, putra dari Sunan Ampel. Ya, jadi Sunan Derajat juga putra dari Sunan Ampel yang bungsu. Ya. Sunan Derajat ditugaskan pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah di pesisir Gresik. Ya, setahun berikutnya Sunan Derajat pindah ke desa Derajat, Paciran, Lamongan, dan mendirikan padepokan santri dalam Duwur. Dan Sunan Derajat juga ya suka menolong ya, dan mendirikan pondok pesantren, banyak memelihara anak yatim, fakir miskin. Itu cerminan dari Sunan Derajat. Apa saja konsep dakwah bil hikmah Sunan Derajat? Yaitu ya, Sunan Derajat menempuh 5 cara di dalam berdakwah, yaitu lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar, melalui penyelenggaraan pendidikan pesantren, memberi fatwa ya, kemudian melalui cara kesenian tradisional, melalui ritual adat tradisional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apa 4 pokok ajaran Sunan Derajat? Ya, paring teken ya, paring teken marang kang kalunyon lan wuto. Ya, artinya berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada yang kelaparan, berikan pakaian kepada yang telanjang, berikan payung kepada yang kehujanan, paring pangan marang kang kaliren, ya, paring sandang marang kang kaudan, paring payung marang kang kodanen ya. Nah, atau kudanan kalau bahasa kita ya. Itu ada artinya di bawah teman-teman sekalian. Itu 4 pokok ajaran Sunan Derajat. Dan Sunan Derajat menghabiskan usia hidupnya hingga wafat pada tahun 1522, dimakamkan di desa Derajat, Paciran, Lamongan. Jadi kalau teman-teman lewat ke sana bisa melihat bagaimana Sunan Derajat dimakamkan di sana, ada tempat tinggalnya. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga diberikan kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.